Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast The Brito. Kali ini podcast ketiga. Dan kita kedatangan tamu spesial. Kali ini pembicaranya luar biasa. Karena ini udah kemana-mana nih guru ini ya. Udah, terkenal banget lah. Dan mungkin teman-teman familiar dengan sebutan guru gokil. Nah, kalau di sini kita panggil guru gokil, berarti teman-teman jadi murid Unyu nih. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih penasaran kira-kira kita punya siapa di podcast kali ini. Pastinya seru banget, kita hadirkan Pak Sumar. Kok manggil saya, Bu? Kan saya udah di sini. Pak, aku jadi malu gitu, tapi gak apa-apa. Halo Pak Sumar. Halo Miss Ipo, gimana kabar? Baik dong, ini saya sedikit grogi karena lagi ngobrol sama guru internasional. Udah kemana-mana loh, serius ini kayak. Sama saya juga frustrasi. Sibuk. Saya kira karena COVID nggak ya? Bukan karena podcast ini. Oh, karena podcast ini. Dari tadi kita berdua tuh sama-sama ngelus dengkul ini kayak ya gitu ya Pak ya, sama-sama grogi. Oke, jadi kita hari ini mau bahas sesuatu pastinya terkait dengan pelajarannya Pak Sumar. Apa tuh Pak kira-kira? Ya, pelajaran sosiologi untuk kelas 10 di mid semester ini. Materinya tentang konsep-konsep dasar sosiologi yang akan kita ceritakan di sini. Materi tentang nilai dan norma sosial. Wow, ini menarik banget ya, karena kita bahas tentang nilai kita dan tema yang diangkat kali ini adalah everyday greatness gitu. Kehebatan dalam kehidupan sehari-hari. Wow, jadi supaya pembelajaran itu jadi dekat gitu ya. Ya, siapa yang hebat? Murid-murid kita. Oke. Bahkan ketika murid-murid kita ini baru berapa bulan di The Brito, baru berapa bulan saya sudah menemukan kehebatan mereka. Luar biasa. Nah, sebelum kita lebih jauh nih Pak Sumar ya, Ya. kita mungkin bisa kasih tahu ke teman-teman kira-kira tujuan atau target dari pembelajaran ini tuh apa sih? Dengan tema values and norm tadi ya, everyday greatness tuh kira-kira apa? Ada target tertentu nggak? Ya, tujuan pembelajarannya selesai mengikuti pelajaran nilai dan norma ini, siswa masing-masing siswa itu dapat menunjukkan pentingnya nilai-nilai dan norma-norma sosial dalam kehidupan siswa. Dan mereka sudah menunjukkan, nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas bukti-buktinya bahwa mereka itu hebat ya. Nah, jadi teman-teman tetap stay di sini, tonton videonya sampai habis, jangan tiba-tiba di-cut di tengah jalan ya. Karena siapa tahu nanti biar bisa ada iklan gitu ya, Pak. Ya. Dan pastinya kita juga akan bahas dan kita akan sharing juga contoh-contoh yang sudah teman-teman kumpulkan. Jadi di sini juga sebagai media supaya kita bisa belajar dari satu sama lain gitu ya. Jadi kalau ibarat tugas tuh nggak membebani, disimpan sama gurunya sendiri, and that's it gitu ya. Jadi supaya siswa itu ketika mengerjakan tugas itu nggak jengkel karena dapat capeknya. Nah, kita berdua di sini mau memaknai tugas-tugas mereka, bahwa tugas mereka itu ada sesuatu yang erat dengan kehidupan dan kehebatan mereka sehari-hari. Jadi kalau hebat nggak disimpan sendiri ya? Ya. Oke. Nah Pak, tadi kan terkait dengan value and norms ya. Kita kan sekolah di Brito nih. Di Brito itu kan sangat kuat dan sangat kental dengan karakter ya. Pembentukan karakter. Okay. Nah, Bapak punya nggak cara gitu ya? Ini bukan nujum ya teman-teman, bukan nujum, tapi maksudnya adakah cara kita mengetahui karakter, strength and weakness? Kayaknya perlu ya, terkait juga dengan nilai gitu. Ya, jadi begini Miss Ipo ini kan orangnya santai, easy going gitu ya. Nah, itu perilaku Anda yang santai dan easy going itu cermin dari karakter Anda. Dan bisa dites di VIA, Values in Action. Jadi perilaku saya itu tercermin, perilaku saya sehari-hari, perilaku Anda, perilaku siswa ini cermin dari nilai-nilai yang kita pelajari, termasuk dipelajari di sekolah. Misalnya, nanti nilainya kita bisa tunjukkan di situ. Nah, mungkin buat teman-teman yang penasaran, tadi saya habis browsing juga untuk terkait dengan itu ya. Jadi supaya ini lebih menarik teman-teman, kita lebih interaktif. Jadi teman-teman bisa sambil ngikutin tesnya juga ya Pak ya? Boleh ya? Kayak gini nih teman-teman, nanti teman-teman bisa akses gitu ya. Kira-kira nih isinya dari apa tadi Pak namanya? Values in Action. Values in Action. Teman-teman bisa ketik Values in Action. Itu bisa membantu kita dalam hal apa nih terkait dengan pembelajaran? Jadi siapapun termasuk siswa itu bisa masuk ke situs itu, kemudian mengisi kuesioner untuk mengetahui karakter mereka.
Nah, misalnya gini, misalnya seperti yang nanti akan kita bahas, misalnya Miss Ipo gitu ya. Miss Ipo itu karakternya orangnya easy going, orangnya mudah bergaul. Pasti kalau dites nilai kemasyarakatannya kuat. Oh, jadi ada golongan-golongan tertentu gitu ya, penggolongan karakter yang nanti akan muncul dominan di situ gitu. Jadi ya. karakter manusia itu adalah kumpulan dari 24 value bersifat universal. Dan value ini sudah dipelajari oleh siswa. Nah, value yang bersifat universal itu Miss Ipo itu ada 6 ya. Nilai value-nya itu ada 6. 6, oke, apa aja tuh? 1, kearifan dan pengetahuan. Kearifan dan pengetahuan. 2, keberanian. 3, kemanusiaan dan cinta. 4, keadilan. 5, kesederhanaan. 6, spiritualitas. Seperti Miss Ipo ini menonjol kebersahajaannya. Miss Ipo ini berasal dari keluarga konglomerat kan. Siapa, Pak? Keluarga James Riyadi. Anda kan pemilik Lipo, maka namanya Lipo. Ini kayaknya perlu diedit ya bagian ini karena kita menyebutkan merek gitu, Pak. Tapi nggak apa, itu kita open sponsor ya. Siapa tahu di sini ada sponsor. Ya. Ya, oke. Contoh sederhana lain itu misalnya pembalap MotoGP orang Italia itu si Valentino Rossi. Orangnya sangat sederhana walaupun dia selebriti internasional ya. Kemana-mana dia pergi naik sepeda. Dan bawa sepeda piala. Motor, ya. Dan bawa piala juga kan? Pialanya dia simpan karena kalau nggak bisa dia pegang piala sambil nyetir motor. Valentino Rossi. Yamaha selalu di depan gitu. Sponsor kedua. Baiklah, 1-0 nih Dan ya. Tadi sudah dihadirkan dengan piala. Oke, jadi itu tadi contoh-contoh. Sebenarnya kita hari ini juga mau bahas value. Cuman Pak, biar lebih dekat gitu ya dengan cerita anak-anak dan mungkin teman-teman juga kemarin sudah kumpulkan dalam tugas. Ini ada beberapa, ini sebuah tugas utusan gitu, karena memang keren banget. Boleh saya bacakan beberapa? Silakan. Kita akan bahas beberapa teman-teman supaya tadi hebat nggak disimpan sendiri. Jadi para siswa ini kita nggak perlu sebut namanya, tapi mereka berasal dari kelas 10, IPS 1, IPS 2, IPS 3. Oh iya. Gitu ya. Oke, sumbernya dari wahana itu ya? Sumbernya dari tugas. Dari tugas. Sudah mereka kerjakan. Oke, ya. Aduh, kecil juga ternyata. Oke, jadi kita coba bahas ya Pak ya. Nanti saya mau interview Pak Sumar, kira-kira ini masuk nilai apa dan seperti apa. Nah, ini ada yang menarik banget nih. Jadi ada satu siswa gitu ya, yang menuliskan sebuah sikap terkait merelakan tumbuhan yang gagal tumbuh. Dalam ya? Jadi ada satu siswa yang itu value-nya ketekunan itu. Value-nya ketegaran. Oh, ketegaran. Dari ketekunan. Ketegaran, dia tegar karena proses cocok tanam itu kan nggak mudah dan tiba-tiba harapannya itu berbuah ya. Tapi mungkin kena hama atau apa tanaman mungkin tanaman yang sangat berharga itu akhirnya nggak tumbuh dan dia harus rela gitu ya. Benar. Ketegaran. Jadi contoh ketegaran itu contoh dari proses setelah mengalami galau gitu ya. Kita bisa gagal. Kemudian kita mengalami titik poin di mana kita bisa menghadapi dan itu. Dan anaknya menjadi tegar, ikhlas ya. Ikhlas, tegar. Gitu. Jadi itu hebat kan? Hebat banget. Jadi orang hebat itu bukan karena dia orang besar dan memang hebat. Tapi dia hebat karena apa? Siswa ini tadi. Karena dia bukan karena orang hebat, tapi karena melakukan sesuatu yang sederhana dengan cinta yang hebat. Oke, jadi nandur uwet tidak berbuah, gagal dan dia tegar, hebat kan? Kalau saya mungkin nandur tanaman gitu ya Pak, nanam tanaman ada hamanya gitu, mungkin saya tabokin sambil marah-marah mungkin, tapi anak ini enggak gitu, dia penuh dengan ketegaran gitu. Oke, ada contoh lain Bu Ipo? Ada contoh lain, tenang saja. Kita cari yang lain. Nih, ini juga sangat keren Pak. Ya. Ini terkait dengan kesederhanaan sih. Kesederhanaan. Jadi, Valentino Rossi tadi ya. yang tidak bawa piala ketika menyetir itu ya. Jadi ketika kita bahas tentang kesederhanaan itu sangat erat dengan bagaimana kita jadi bersahaja sebenarnya ya Pak. Iya. Nah, ini ternyata dia pintar banget untuk mengambil contoh terkait sederhana, yaitu mengendalikan diri. Pengendalian diri. Contohnya makan. Mengendalikan diri untuk tidak geragas gitu ya. Geragas itu
tidak menghabiskan makanan sehingga yang lain nggak kebagian. Betul. Jadi itu in control gitu ya Pak? Ya, pengendalian diri. Saya kira itu contoh kehebatan dalam sehari-hari dan kita nggak mungkin bisa ngecek kalau anak-anak nggak dikasih tugas kayak gini. Jadi tugas ini terkait erat dengan pengalaman hidup mereka sehari. Pembelajaran esensial di sekolah kita itu dianjurkan supaya bermakna. Dan pembelajaran bermakna itu selalu mengaitkan dengan satu pengetahuan, satu pengalaman, dua memproduksi pengetahuan. Jadi anak ini kan memproduksi pengetahuan. Betul. Ini diam-diam tugas ini anak ini kelihatan kalau dia pikirnya HOTS ya, higher order thinking skill. Dengan cara yang sangat simpel seperti ini. Gitu. Keren. Jadi dia juga bisa mengimani dan mengamini nilai-nilai yang dia pelajarin gitu ya. Iya. Oke. Pak, satu lagi boleh ya dari surat yang ini ya? Oke, ya. Ini, rasa ingin tahu. Saya orang asli Tangerang, namun sekarang saya memiliki teman baru di JB yang rata-rata asli orang Jawa dengan bahasa Jawa. Lalu, saya ingin mencari tahu arti dari tiap bahasa Jawa itu dengan bertanya kepada bapak saya yang merupakan orang asli Jawa. Wow. Ini bentuk adaptasi juga sih sebenarnya ya Pak? Ya, jadi itu nilai pertama, kearifan pengetahuan, kearifan dan pengetahuan. Nomor satu value-nya itu rasa ingin tahu, curiosity. Nah, rasa ingin tahunya itu karena apa? Karena dia bagian dari The Brito, mayoritas teman sekelasnya orang Jawa, dan dia ingin beradaptasi dengan lingkungan mayoritasnya itu. Jadi ada sense of belonging di situ ya? Rasa ingin memiliki gitu. Dan itu juga nilai yang baik sih sebenarnya. Itu part of adaptasi yang keren, hebat kan? Jadi tadi ada buah-buah dari nilai itu ya, seperti misalnya kesederhanaan itu membuahkan bersahaja gitu ya. Ini saya punya contoh yang keren juga dari siswa lain. Ya. Apa tuh? Boleh. Value-nya tentang kemanusiaan dan cinta, khususnya kemampuan mencintai dan dicintai. Aduh, dalam banget. Ini pengalaman konkret dia. Oke. Dia bilang begini, tidak merusak perasaan orang lain agar diri kita juga tidak kena imbasnya. Teman-teman mungkin relate ya dengan kasus ini ya, atau dengan cerita yang ini ya. Yang menulis ini pasti nanti ya karena sangat amat dekat gitu dengan situasi terkini sebagai seorang remaja. Kita sudah melalui itu ya Pak ya. Ya, mari kita kaitkan sekarang ini kalau kita ini namanya kalau dalam Hindu karma. Kalau dalam hukum cinta seperti orang aborigin, perkataan dan ucapan yang kita lontarkan ke orang lain itu akan kembali ke kita. Nah, ini dia praktekan ini. Oke. Itu mantap. Ibu ya. Oke, Pak, ini tanpa terasa ternyata kita sudah diskusi cukup panjang. Ini supaya kita nggak di skip sama siswa gitu ya. Jadi bisa sampai full. Kita cukupkan sekian. Dan ini bisa banget jadi materi teman-teman untuk belajar ketika tes besok ya. Jadi apa penerapannya dari masing-masing value, dan tentunya teman-teman juga harus makin menghayati value-nya. Nah, tadi setelah kita berbincang banyak hal gitu ya, saya mendapatkan esensi satu nih Pak yang sangat silakan penting. Anda simpulkan misi Bu. Nah, jadi ternyata dengan penghayatan nilai ini tuh kita tidak harus berbuat hal besar dan menjadi heroik bagi semua orang dengan melakukan hal besar untuk menyelamatkan dunia, tapi ternyata kita bisa melakukan suatu hal kecil sehari-hari dengan hati yang besar dan dengan penuh cinta. Cinta yang hebat. Begitu, betul nggak Pak? Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk misi. Tepuk tangan untuk Pak Sumar juga. Teman-teman jangan lupa di rumah juga tepuk tangan supaya seru aja gitu. Oke, terima kasih ya Pak Sumar. Suatu kehormatan bagi saya bisa bincang-bincang santuy kalau kata teman-teman dengan Pak Sumar. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman.